Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan. Pak Dadan, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Berbukanya masih nanti. Dan seluruh jajaran yang hadir. Sudah banyak yang disampaikan teman-teman, saya tinggal beberapa bagian saja yang mungkin kelewat dari apa yang jadi pembahasan teman-teman semua, sehingga mungkin saya nggak terlalu banyak. Yang pertama, tadi data-data yang disampaikan oleh Pak Hamka tentang investasi yang dialokasikan pemerintah terhadap pembangunan jalan tol itu berdampak sistemik, karena tingkat kemantapan jalan kita di bawah kemantapan jalan tahun 2019 bahkan. Tingkat kemantapan jalan kita baru 91%. Sementara tingkat kemantapan jalan tahun 2019 sudah pernah mencapai 92%. Bahkan catatan tangan saya lebih di atas itu, 94-95% jalan nasional ya, yang saya maksud. Jadi menurut saya memang investasi di jalan tol yang diambil oleh pemerintah ini, kebijakan investasi jalan tol yang diambil oleh pemerintah ini berpengaruh ya terhadap kemantapan jalan nasional. Ya. Ada catatan lagi bahwa kemantapan jalan nasional kita pun sebetulnya tidak separah sebelum COVID, karena saat COVID penggunaan angkutan logistik itu mengalami penurunan. Tetapi ini persoalannya, rupanya anggaran untuk membiayai reservasi jalan dan seterusnya itu sebagian teralihkan untuk investasi tol, sehingga walaupun tingkat kepadatan angkutan logistik di jalan-jalan nasional kita itu tidak terlalu tinggi, tetapi kemantapannya ternyata tidak seperti sebelum saat COVID. Jadi itu catatan saya. Oleh karena itu saya setuju kalau ada panja yang bisa mendudukkan lagi ya alokasi pemerintah untuk mengurangi investasi jalan tol agar dikembalikan lagi kepada kebutuhan utama masyarakat yang membutuhkan infrastruktur dasar. Saya masih belum cek data hubungan antara kemantapan jalan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan nasional. Biasanya dulu saat Pak Danang masih jadi pengamat, saya pasti yang begini-begini ini saya tanyakan kepada Pak Danang. Tidak tahu sekarang setelah Pak Danang jadi BPJT masih. Jadi pasti ada hubungannya, ya. Cuman berapa angka ya fixnya itu ya pasti ada hubungannya. Oleh karena itu investasi kepada jalan tol ini ya berdampak sistemik, saya katakan tadi, kepada kemantapan jalan nasional, berdampak sistemik akhirnya pada angka kecelakaan di jalan raya nasional. Itu yang pertama. Saya kira panja penting. Ya, saya setuju. Kayaknya semua ini mengarah, semua pendapat teman-teman ini mengarah pada pentingnya panja. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian saya menyoroti yang kedua, sistem pembayaran jalan, ya kan? Sistem pembayaran yang sedang disodorkan oleh materinya Pak Danang ini adalah sistem yang diharapkan bisa mengurangi kecepatan. Ya, sebetulnya
bukan itu persoalannya. Maaf, bisa mengurangi kemacetan. Ya, sorry. Sebetulnya menurut saya bukan itu. Berapa sih kemacetan yang terjadi di jalan tol? Ya, saya kira bukan itu. Atau mungkin sistem itu cocok untuk di Jakarta. Tapi saya kira bukan itu persoalan utamanya. Persoalan utamanya adalah pembayaran, sistem pembayaran jalan ini apakah efektif untuk memperbaiki jalan tol, ya maksud saya. Sistem pembayaran ini apakah efektif untuk memperbaiki jalan tol? Kami bayar tol, Pak, Bu, di ruas tol Surabaya Semarang, ya, itu lebih sedikit lebih sedikit perbaikan jalannya dibanding ruas tol Pemalang sampai ke Palimanan, ya. Keluar tol Semarang itu, keluar tol Semarang itu sampai dengan Palimanan, ya. Itu banyak sekali apalagi keluar tol Palimanan sampai ke Cikampek, itu banyak lagi perbaikan jalan tol. Rasanya tidak fair, ya, kalau pembayaran tol itu memakai jarak tempuh, karena gangguan yang kami alami sebagai pengguna jalan tol berbeda di setiap ruas jalan tol. Kalau pakai jarak tempuh kan sama saja antara tol yang ada di ruas tadi Ngawi Solo itu dengan Palimanan, kemudian dengan Cipali dan seterusnya kan sama. Rasanya nggak fair, ya. Mestinya yang paling murah itu ruas tol Cipali itu loh, paling murah. Kemudian ruas Pemalang itu paling murah itu. Itu capek kita kalau sudah atau yang paling murah itu ruas tol situ loh, Cipularang. Begitu kita naik mobil jalannya turun, tiba-tiba ada perbaikan jalan di situ, ampun saya. Meskipun kita jalan 80-100 itu capek, kita udah ngerem begitu. Jalannya turun, tiba-tiba dibelokkan begini, ada perbaikan jalan. Saya kira perlu dievaluasi tarif per kilometer tol, tidak boleh sama, tidak fair. Ya, saya mungkin pengen coba-coba niru, bisakah kita menggunakan tarif jalan tol itu seperti model langganan per bulan, ya. Kalau kita lewat per bulan, kita bayar setahun gitu dapat diskon gitu. Dan itu ada di Eropa, ada jalan di Austria, kabarnya menggunakan sistem vignette kalau nggak salah. Itu modelnya kartu yang berlangganan itu. Dan sekarang sekarang banyak rumah-rumah kita yang tinggal di luar Jakarta, pasti penggunaan jalan tolnya jadi reguler, dan itu menguntungkan bagi mereka. Penggunaan jalan tol tidak pakai jarak tempuh, ya. Pak Danang, dan saya kira mungkin itu bisa jadi materi untuk panja kita nanti, ya, tarif jalan. Karena saya kalau sudah Masya Allah, kalau kita lihat lewat jalan tol Cikampek yang bawah ya, bukan yang atas, itu tidak nyaman sama sekali. Tidak nyaman sama sekali. Kita studi banding kemana-mana, nggak ada jalan tol seperti itu kalau nggak salah ya. Kita kalau ke Arab Saudi atau ke Eropa, ya, nggak seperti itu jalan tol. Jalan tol kayak Cikampek itu, yang di bawahnya jalan layang itu, ampun sudah ada lubang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira model pembayaran penting, tidak
saya kira tidak terlalu mahal sekarang ini ya, untuk jalan tol ruas bahkan sampai Surabaya. Terakhir saya masih ingat jalan tol ini targetnya sampai dengan Banyuwangi ya. Tetapi terakhir kalau nggak salah di Padanang pembangunan yang masih ada sekarang sampai dengan Besuki ya. Nah ini tolong ini tetap dimasukkan sampai Banyuwangi. Artinya sampai 2024 ini progres ya, targetnya kan sampai Banyuwangi ya. Maksud saya begini loh, kalau kita punya rencana ya, dan rencana itu sudah dipaparkan, sudah dibicarakan, didiskusikan, kemudian dipublish di media, kalau tidak tercapai ya minta maaf gitu loh gitu. Jangan tiba-tiba tidak ada gitu aja. Kepada masyarakat yang membayar kita, yang sudah menggunakan pajaknya untuk membiayai keseharian kita dalam rapat, dalam dinas dan seterusnya, mestinya ada permohonan maaf. Sampai dengan 2024 ternyata tidak bisa sampai ke Banyuwangi, jalan itu baru sampai ke Besuki atau sampai ke Situbondo ya. Jadi menurut saya itu gentleman, atau pemerintah membuat permohonan maaf dengan anggaran yang tadi disebutkan Pak Hamka 593,2 triliun, mohon maaf jalan baru sampai Situbondo, tidak sampai Banyuwangi, mohon maaf. Jadi begitu saran saya kepada pemerintah dan saran saya kepada teman-teman semua agar ini didorong ya. Kenapa? Karena punya dampak sistem ya kepada ya masyarakat, kepada faktor kecelakaan yang ada di jalan umum. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ketua. Luar biasa kali ini Pak Ketua membiarkan semua anggota ngomong ya panjang lebar ya, luas dalam ya, tinggi dan seterusnya, tinggi dalam dan seterusnya ya. Luar biasa. Terima kasih ya, sampai saya mendengarkan teman-teman cukup ngantuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.